Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi dalam kelas. Baik Bu, siap. Jadi adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran secara maksimal. Gitu ya Bu? Baik Bu. Jadi ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada Ibu, yaitu yang pertama itu tujuan. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai? Ya, berdasarkan rancangan yang telah saya buat, jadi ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dan tujuannya. Yang kedua adalah peserta didik dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup Bu. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajarannya ya Bu yang ingin Ibu capai. Benar sekali Bu. Nah, jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu gunakan dalam observasi? Untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu peserta didik dapat mengisi LKPD yang akan saya berikan. Dan yang kedua, untuk keterampilan, peserta didik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu gunakan yaitu menggunakan 2 aspek tadi ya Bu, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah sekarang saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan yang ingin Ibu capai, atau seperti strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya, dan dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi yang integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Untuk metode pembelajaran, saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metodenya, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, bagus sekali itu Bu. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi untuk modelnya yaitu problem based learning atau PBL ya Bu. Dan metode yang digunakannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan gitu ya Bu. Ya, benar sekali Bu. Nah sekarang bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan laptop dan LCD untuk menayangkan video pembelajaran, kemudian buku paket dan LKPD. Ya, baik. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas 4? Terus di hari apa dan jam berapa? Insya Allah hari Rabu depan saya siap Bu. Dan jamnya sekitar jam 8. Insya Allah saya siap. Baik, jadi hari Rabu depan jam 8 ya Bu. Jadi saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Bu. Nah nanti setelah Ibu selesai melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, itu kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi ya Bu. Jadi yang nantinya itu akan dihadiri oleh pengajar praktik. Oke, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya telah mendapatkan gambaran media apa yang harus saya persiapkan. Saya tepat
agar murid saya nanti bersemangat dan menerima pembelajarannya. Oh ya, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi, dan kita bertemu kembali di observasi hari Rabu depan ya Bu. Baik Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Selesai di dalam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa lagi? Ya. Sudah. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk semangat. Anak, hari ini kita akan belajar IPAS, yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Adapun tujuannya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengidentifikasi pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Anak-anak, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, dari mapel IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, untuk kelas 4 fase B. Selamat belajar. Teman-teman, lihatlah lingkungan sekitar. Di sana ada beberapa jenis tumbuhan. Silakan pilih salah satu dan amati. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu ada akar. Ke atas ada batang. Ke atas lagi ada daun.
buah, dan juga bunga. Apakah teman-teman tahu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Bagian yang pertama ada akar. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian batang menghantarkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian daun tempat tumbuhan membuat makanan atau disebut juga dengan fotosintesis. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yang terakhir adalah buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Akar adalah bagian penting. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian ulangi fungsi dari tumbuhan tadi. Ada yang tahu kalau fungsi akar tadi untuk apa? Apa? Menyerap air. Tadi ada apa lagi? Batang. Kalau fungsi batang tadi untuk apa? Apa? Kalau daun? Kalau buah? Untuk melindungi ya. Sekarang anak-anak, ini ada LKPD untuk dikerjakan berkelompok ya. Nah, satu kelompok dapat satu lembar LKPD-nya. Baca ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak? Ya, sekarang kelompok mana yang ingin maju ke depan? Iya, pintar ayo, maju ke depan yuk. Sini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Fungsi dari akar yaitu untuk menyerap fungsi dan menyerap air. Fungsi dari batang yaitu mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh binatang. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, apakah ada yang mau bertanya? Ayo. Saya Bu, Ya. bagaimana cara tumbuhan berfotosintesis? Inilah hasil dari kelompok kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kalian sudah melakukan diskusi berkelompok. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sama seperti anggota tubuh kita. Bagian tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ya, sekarang silakan duduk rapi. Terus itu sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas berdoa. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada percakapan pasca observasi ini itu saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan, itu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, itu bagaimana perasaan Ibu pada saat dilakukannya observasi di dalam kelas? Mungkin karena belum terbiasa, jadi saya merasa tegang, tapi alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Ya, jadi alhamdulillah ya Bu. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan kembali bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama tentunya saya menyiapkan perangkat juga keterampilan untuk area pengembangan saya menggunakan aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, murid mengisi lembar jawaban yang telah saya berikan. Sedangkan untuk keterampilan, murid melakukan presentasi di depan kelas setelah melakukan diskusi kelompok. Ya, baik. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi menurut Ibu itu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi itu apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih ada kekurangan begitu. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Jadi tadi hanya saja masih ada kekurangan sedikit ya Bu. Nah, sekarang menurut Ibu itu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran? Kekurangan atau kendala yang saya hadapi yaitu masih ada beberapa murid yang kurang aktif. Ya. Baik, jadi masih ada beberapa murid yang kurang aktif ya Bu, dan mungkin masih mengandalkan temannya gitu kan. Ya, jadi kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Murid yang kurang aktif tadi itu apakah dia hanya mengandalkan temannya saja itu dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah murid yang terlalu banyak sehingga saya mengalami kesulitan untuk menemui kebutuhan mereka, Bu. Oh ya, jadi begitu ya Bu. Jadi kira-kira apa rencana Ibu ke depannya dalam menghadapi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi?
Mungkin saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar yang mereka sukai. Mungkin ada yang suka dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Begitu, Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi kedepannya itu Ibu akan membagi kelompok berdasarkan kebutuhan gaya belajar yang mereka sukai ya, maupun visual atau auditory ataupun kinestetik. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi ya Bu. Jadi dan mudah-mudahan proses pembelajaran untuk kedepannya juga bisa lebih baik lagi dari yang kemarinnya. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dalam pembelajaran dari rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Untuk waktunya belum bisa saya tentukan, Bu, tapi mudah-mudahan secepatnya saya akan lakukan. Oh ya, baik Bu. Mudah-mudahan secepatnya ya Bu. Jadi Ibu bisa melaksanakannya. Saya tunggu kabarnya ya Bu, agar rencana Ibu itu dapat segera terrealisasi. Oke. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan waktunya Ibu ini ya. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.